Kisah diawali dengan seorang pria yang bernama Walter. Walter bekerja sebagai seorang dokter ahli dalam bidang bakteriologi, di mana dia bekerja di laboratorium pemerintah di kota Shanghai, Cina. Sedangkan istrinya bernama Katie. Katie adalah wanita sosialita dan berasal dari kalangan menengah atas. Kemudian kisah pun flashback di awal pertemuan mereka 2 tahun silam, di mana pada saat itu Walter diundang oleh ayahnya Katie di sebuah acara. Kemudian dari sanalah awal pertemuan mereka dimulai. Di sini Walter pun langsung merasakan ketertarikan kepada Katie, di mana dia merasa mulai ada rasa cinta kepada Katie. Lalu esok harinya Walter pun langsung ke rumah Katie untuk menemuinya di sana. Di sana Walter mengajak Katie untuk berjalan-jalan. Namun setelahnya siapa sangka Walter pun langsung mengungkapkan rasa cintanya dan mengajak Katie untuk segera menikah. Di sini Katie pun merasa sangat terkejut mendengarnya. Apalagi di lain sisi mereka baru bertemu dan baru saja saling mengenal. Sontak hal itu membuat Katie sangat bingung. Apalagi dia tidak memiliki perasaan dan tidak mencintai Walter sama sekali. Kemudian esoknya ibunya pun meminta Katie untuk segera menikah dan pergi meninggalkan rumah dan bisa hidup mandiri bersama dengan suaminya. Di sini Katie pun terpaksa sangat bingung dengan pilihan hatinya. Singkat cerita, akhirnya Katie pun menerima lamaran dari Walter, di mana awal pernikahan mereka terlihat cukup sangat bahagia. Lalu seiring berjalannya waktu, permasalahan pun mulai timbul di antara mereka berdua. Apalagi mereka menikah tanpa didasari rasa cinta satu sama lainnya. Di sisi lain, Katie merasa sangat bosan dan sangat jenuh dengan kehidupannya. Apalagi Walter bukanlah tipe pria romantis dan selalu sibuk dengan pekerjaannya. Kemudian suatu hari di sebuah acara, Katie pun bertemu dengan seorang pria yang bernama Charlie, di mana Charlie adalah suami dari Dorothy yang merupakan temannya Walter. Di sana, Katie pun merasa sangat tertarik dengan Charlie yang sangat humoris dan pandai dalam merayu wanita. Lalu seiring berjalannya waktu, Katie pun menjalin hubungan dengan si Charlie, di mana hal itu dilakukan Katie secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan dari Walter. Hingga pada akhirnya secara diam-diam mereka pun melakukan adu mekanik, di mana kali ini tidak seperti biasanya, di mana Walter pun tiba-tiba pulang ke rumahnya. Di sana Walter pun masih bersabar dan tidak langsung melabrak Katie, di mana sejujurnya dia sangat mencintai Katie. Namun di sisi lain dia merasa sudah dipermainkan oleh Katie. Kemudian esok harinya Katie pun tidak bisa berbuat banyak saat perselingkuhannya diketahui oleh Walter. Di sini Walter pun ingin memberikan sebuah hukuman yang sangat berharga kepada Katie, di mana dia memberikan 2 pilihan kepada si Katie, yaitu bercerai dengannya dan diumumkan perselingkuhannya, atau ikut dengan Walter menjadi sukarelawan di desa terpencil yang sedang dilanda wabah penyakit. Di sana Katie pun menolak 2 pilihan tersebut, di mana dia menginginkan agar mereka berpisah dengan damai. Lalu Walter pun setuju dengan usulan Katie, tapi dengan syarat Charlie juga harus bercerai dengan Dorothy. Kemudian esoknya Katie langsung menemui Charlie dan mengatakan bahwa hubungan mereka telah diketahui oleh Walter. Namun ketika Charlie diminta untuk bercerai dengan si Dorothy, Charlie pun justru malah menolaknya. Di sana Katie pun sadar bahwa dia telah mencintai orang yang salah, di mana hal itu tentunya akan sangat membuat malu keluarganya yang berasal dari kalangan atas. Kemudian Katie pun tidak memiliki banyak pilihan lagi, di mana pada akhirnya dia pun ikut dengan Walter menjadi sukarelawan. Di sana perjalanan sulit pun harus dimulai oleh Katie. Apalagi saat dia sampai di desa, dia pun dibuat terkejut dengan keadaan rumah mereka di desa itu. Di sana Walter pun menakuti Katie dengan penyakit yang melanda di desa tersebut. Apalagi Walter pun menghukum Katie dengan tidak mengucapkan sepatah kata pun dengannya. Di sana Katie pun mulai tak sanggup dengan keadaan yang dihadapinya. Lalu Katie pun memaksa keluar dari rumah. Namun baru keluar dari rumah, dia pun melihat kenyataan pahit, melihat orang-orang yang dilanda sebuah wabah penyakit.
Kemudian suatu ketika Katie pun dipertemukan dengan kepala suster di desa tersebut. Di sana Katie pun diajak berkeliling melihat penampungan anak. Lalu di sana dia melihat ada sebuah piano. Sejatinya Katie sangat gemar memainkan piano dan ingin memainkannya. Kemudian malam harinya, Katie pun menyadari betapa lelahnya Walter yang bekerja dan membantu orang-orang yang terkena wabah penyakit. Di sana, Katie pun mulai menyukai Walter yang sangat pekerja keras. Singkat cerita, esok harinya, Katie pun menawarkan diri menjadi sukarelawan di penampungan. Di sana, dia pun mulai terbiasa dengan kehidupannya. Hal ini tentunya membuat Walter kagum dengan perubahan Katie. Kemudian seiring berjalannya waktu, akhirnya Walter pun memaafkan Katie. Di sana akhirnya mereka pun mulai berdamai, di mana Katie pun bisa mencintai Walter seutuhnya. Singkat cerita, dengan semakin bertambahnya waktu, situasi desa pun mulai semakin memburuk, di mana banyak orang yang mulai terjangkit dengan wabah penyakit. Lalu dengan berjalannya waktu, akhirnya Walter pun terkena wabah tersebut. Di sana, Katie pun merasa sangat cemas dengan keadaan suaminya itu. Lalu seiring berjalannya waktu, akhirnya Walter pun harus meninggal. Hal ini dikarenakan kurangnya fasilitas di desa tersebut. Di sana, Katie pun merasa sangat kehilangan dengan kepergian Walter. Padahal dia baru saja merasakan hubungan bahagia dalam berumah tangga. Kemudian 5 tahun setelahnya, Katie pun berjalan bersama dengan anaknya dan tak sengaja berpapasan dengan Charlie. Di sana, Charlie pun mencoba menggoda Katie kembali. Namun, Katie pun tak meresponnya sama sekali rayuan dari Charlie. Di sini yang menjadi pertanyaan, anak siapakah yang dibawa oleh Katie? Apakah anak Walter atau anak si Charlie? Dan akhirnya film pun berakhir. Oke lah teman-teman, sekian dan terima kasih untuk alur cerita film kali ini. Apabila ada salah kata yang terucap, mohon dimaafkan. Saya Jack Doom mengucapkan terima kasih banyak, and see you next content.